Dalam video ini, kita akan membahas tentang soal OSK tahun 2025, yaitu soal ekologi. Pembentukan sedimen di bawah danau mampu menyebabkan akumulasi logam berat akibat proses alami dan aktivitas manusia. Introduksi polutan seperti logam berat mengalami peningkatan sejak pertengahan abad ke-20 akibat peningkatan jumlah serta aktivitas manusia di area Vilnius. Data di bawah merupakan kadar dua jenis logam berat di sedimen bawah dari beberapa danau di area Vilnius, Lituania. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Opsi A, Danau Balsis berada di sekitar area pertanian intensif. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, menurut saya penting bagi kalian untuk mengetahui terlebih dahulu tentang jenis-jenis danau. Jadi, danau itu kan dia dibagi berdasarkan tingkat kesuburannya. Yang pertama itu danau oligotrofik. Biasanya danau oligotrofik itu merupakan danau yang miskin unsur hara. Jadi unsur hara di sini itu adalah unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan lain-lain. Nah, karena dia miskin unsur hara, biasanya itu alganya sangat sedikit gitu. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada danau mesotrofik. Jadi danau mesotrofik itu biasanya danau yang kandungan nutriennya itu sedang. Alganya itu sedang juga, tidak terlalu banyak begitu. Kemudian ada juga danau eutrofik. Danau ini merupakan danau yang kaya akan nutrien, makanya biasanya airnya itu cenderung hijau karena banyak sekali alga di sini begitu. Nah, sekarang kita kembali ke pernyataan. Danau Balsis berada di sekitar area pertanian intensif. Nah, danau Balsis itu kalau kita lihat tipenya, tipe dari danaunya itu kan bertipe mesotrofik, iya kan? Mesotrofik. Nah, berarti kan dia kandungan nutriennya sedang. Sedangkan di sini ada istilah pertanian intensif. Pertanian intensif itu kenapa dia pakai istilah pertanian intensif? Mengapa bukan pertanian saja? Mengapa ada intensif di situ? Karena dia ingin kita berpikir bahwa kalau itu pertanian intensif, berarti kan penggunaan pupuknya itu sangat-sangat banyak. Kalau penggunaan pupuknya sangat banyak, itu akan berdampak di danaunya juga. Jadi danaunya itu kandungan nutrien, nitrogen, dan fosfor yang terkandung di pupuk tadi itu terakumulasi juga di danau. Jadi danau tersebut itu pasti akan banyak nutriennya juga. Seharusnya danau tersebut dikategorikan sebagai danau eutrofik dong. Tapi kalau ini kan Balsis mesotrofik, kandungannya sedang, berarti seharusnya salah gitu. Nah, istilah eutrofik ini juga mungkin kalian bisa kaitkan dengan fenomena eutrofikasi, ya kan? Saya rasa penting juga supaya kalian tahu eutrofikasi itu seperti apa, karena takutnya keluar di soal selanjutnya kan. Jadi istilah eutrofikasi itu dia merujuk pada fenomena di mana ada akumulasi nutrien-nutrien di danau sebagai hasil dari aktivitas manusia begitu. Jadi limbah rumah tangga atau limbah-limbah pertanian dari pemupukan begitu atau deterjen itu nanti akan terkumpul di danau dan akhirnya nutrien di danau menjadi sangat tinggi gitu. Jadi limbah-limbah yang tadinya kita anggap sebagai limbah ternyata ketika dia sampai di danau itu menjadi nutrien bagi alga-alga. Nah, kalau nutriennya sangat tinggi, alga-alga di danau itu dia akan berkembang sangat pesat. Dia kayak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Akhirnya meledaklah. Dia disebut alga bloom. Jadi alga-alga di danau itu berkembang biak dengan sangat pesat. Akhirnya danau berwarna hijau karena banyaknya alga. Nah, tetapi jeleknya alga-alga yang sangat banyak itu mereka kan punya siklus hidup yang pendek. Karena mereka punya siklus hidup yang pendek, jadi ketika mereka mati nantinya akan diurai oleh bakteri kan. Nah, bakteri-bakteri itu untuk mengurai alga itu mereka akan kayak mengalami peningkatan respirasi aerobiknya sehingga penggunaan oksigen itu menjadi sangat banyak. Nah, jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk dapat mengurai senyawa organik itu disebut sebagai biochemical oxygen demand atau BOD. Nah, karena pemakaian oksigen dari bakteri-bakteri tersebut sangat tinggi, itu akhirnya jumlah oksigen terlarut atau dissolved oxygen itu di danau itu akan turun drastis. Apa dampaknya ketika dissolved oxygen atau oksigen terlarut itu turun drastis? Ya, ikan-ikan, tumbuhan, dan ya semakin banyak alga yang akan mati gitu. Karena kan mereka tidak mendapatkan suplai oksigen untuk berrespirasi begitu. Makanya mereka akan mati dan turun ke dasar danau membentuk sedimen dan akhirnya lama-kelamaan danau jadi dangkal. Jadi danau menjadi dangkal itu juga bisa menjadi dampak atau akibat secara tidak langsung dari adanya eutrofikasi tadi. Nah,
Yang kedua, biomagnifikasi paling berdampak bagi manusia pada tipe danau yang lebih jernih. Nah, biomagnifikasi ini konsepnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi biomagnifikasi itu mengatakan bahwa biasanya di rantai makanan yang paling bawah itu konsentrasi pencemar itu sedikit kan, tetapi karena konsumen itu biasanya makan dalam jumlah yang banyak, makanya semakin tinggi tingkat trofiknya, maka senyawa pencemar tersebut itu terakumulasi semakin banyak begitu. Jadi bermula dari alga. Alga kan dia kecil-kecil, jadi dia kayak menyerap logam-logam berat di danau itu dalam jumlah yang sedikit. Tetapi karena alga tersebut dikonsumsi oleh zooplankton mungkin dalam jumlah yang besar, di zooplankton itu terakumulasi lebih besar begitu. Nah, kemudian karena zooplankton itu dikonsumsi oleh ikan-ikan kecil, di ikan juga sudah mulai terakumulasi logam-logam berat. Nah, akhirnya juga terakumulasi di ikan yang lebih besar dan sampai pada manusia, karena kan manusia yang makan ikan gitu. Nah, nantinya manusia akan merasakan dampak dari akumulasi pencemar tersebut. Nah, kalau baca pernyataannya, itu kan katanya biomagnifikasi itu paling berdampak pada manusia, pada tipe danau yang jernih. Nah, logikanya, mana sih yang lebih baik? Ikan yang hidup di air jernih atau ikan yang hidup di air yang keruh? Biasanya kalau di air keruh itu kan alganya banyak, jadi alga yang akan menyerap senyawa pencemar atau menyerap logam berat itu semakin banyak juga. Kemudian alga-alga tersebut akan dimakan oleh ikan, dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan lebih besar dan lain-lain gitu kan. Jadi semakin tinggi semakin tinggi tingkatan trofik, semakin panjang itu rantai makanan, itu biasanya juga akumulasi dari bahan penyemar semakin tinggi. Semakin banyak alganya juga, makanya semakin banyak alga juga, maka senyawa pencemar itu atau logam berat itu akan semakin banyak. Nah, dampaknya pada manusia semakin besar. Makanya pernyataan ini itu salah, karena harusnya kalau di jernih itu dampaknya bagi manusia itu semakin kurang gitu. Dampak dari biomagnifikasi. Opsi C, semua danau berkategori aman dari dampak antropogenik terkait logam berat. Nah, apa itu antropogenik? Jadi antropogenik itu segala sesuatu yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi dalam hal ini kan kayak akumulasi logam berat di danau, akumulasi Pb dan Zn. Nah, mungkin karena aktivitas industri atau penggunaan pupuk yang mengandung logam berat seperti kadmium atau timbal. Nah, kalau kita lihat di tabel kan ada di paling bawah itu ada tertulis konsentrasi aman maksimum. Jadi selama belum lewat batas tersebut, jadi masih aman gitu. Nah, datanya kan menunjukkan bahwa kadar logam berat di semua danau itu masih jauh di bawah batas maksimum. Jadi benar bahwa semua danau itu masih dalam kategori aman. Kemudian opsi yang D, degradasi lingkungan danau di atas itu lebih efisien dicegah menggunakan augmentasi biologis dibandingkan dengan bioremediasi. Jadi degradasi lingkungan itu kan berarti penurunan kualitas lingkungan yang bisa saja disebabkan oleh faktor alami seperti erupsi gunung atau aktivitas manusia seperti industri, pertanian, dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan kembali kualitas lingkungan, kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan bioremediasi. Jadi bioremediasi itu adalah penggunaan makhluk hidup untuk mengurangi polutan atau logam berat. Nah, bioremediasi itu ada beberapa macam. Tapi yang paling umum itu ada augmentasi biologis atau penggunaan mikroorganisme dengan kemampuan tertentu atau fitoremediasi, yaitu penggunaan tumbuhan. Jadi untuk augmentasi biologis itu biasanya menggunakan mikroorganisme, kalau fitoremediasi itu menggunakan tumbuhan. Nah, karena mikroorganisme dan tumbuhan itu termasuk dalam makhluk hidup, berarti keduanya dimasukkan dalam bioremediasi. Karena kan bioremediasi itu peningkatan kualitas lingkungan dengan menggunakan makhluk hidup. Makhluk hidup kan itu luas, tidak spesifik hanya mikroorganisme atau tumbuhan gitu. Jadi augmentasi biologis dan juga fitoremediasi itu termasuk dalam bioremediasi. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan, itu kan tidak masuk akal. Seakan-akan bioaugmentasi itu sesuatu yang berbeda dari bioremediasi. Padahal kan bioaugmentasi itu juga merupakan bioremediasi kan? Tapi menggunakan mikroorganisme tertentu yang kita tambahkan ke lingkungan. Jadi otomatis pernyataan itu salah gitu. Oke, jangan lupa follow ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.